Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita bertemu kembali pada mata pelajaran Teknik Pengelasan LAS Busur Manual atau LAS SMAW. Pada pertemuan 3 kemarin, kita membahas mengenai peralatan pada mesin las, mulai dari peralatan utama, peralatan bantu, dan lain-lain. Selanjutnya, pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai penginstalan LAS SMAW. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pemasangan mesin las, dan juga parameter apa saja yang perlu diatur sebelum melakukan pengelasan. Untuk lebih lanjut, mari kita melihat materi dengan seksama. Pada pertemuan kemarin, kita membahas mengenai sumber arus yang dibutuhkan untuk menyalakan mesin las SMAW. Mulai dari 110 volt, 220 volt, 380 volt, atau 440 volt. Akan tetapi, berapa sih tegangan kerja atau tegangan yang dihasilkan oleh mesin las itu sendiri? Pada gambar berikut terdapat dua gambar sirkuit, yaitu sirkuit terbuka dan sirkuit tertutup. Sirkuit terbuka adalah ketika mesin las atau ketika posisi elektroda itu tidak menempel pada benda kerja atau pada klem massa. Sedangkan untuk sirkuit tertutup, yaitu ketika elektroda bersentuhan atau menempel pada klem massa, disebut sirkuit tertutup. Pada sirkuit terbuka atau CV, itu tegangan yang dihasilkan oleh mesin las sekitar 45-80 volt. Sedangkan pada sirkuit tertutup, tegangan yang dihasilkan oleh mesin las sekitar 20-35 mV. Pada sirkuit tertutup, tegangan lebih rendah daripada sirkuit terbuka. Selanjutnya adalah pemasangan katup pada berbagai mesin las. Yang pertama untuk mesin las AC. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, mesin las AC yaitu mesin las arus bolak-balik sebenarnya merupakan transformator penurun tegangan. Tegangan yang dibutuhkan oleh mesin las AC bermacam-macam, mulai dari 110 volt, 220 volt, 380 volt, dan 420 volt. Cara pengaturan pada mesin las AC dilakukan dengan memutar tuas atau menarik ataupun menekan tergantung dari konstruksi mesin. Pada mesin las ini, kabel massa dan kabel holder atau kabel elektroda bisa dibolak-balik dan tidak akan menimbulkan perbedaan pada hasil las. Jadi, pemasangan kabel massa di min atau di plus itu tidak akan menimbulkan perbedaan pada hasil pengelasan. Berbeda dengan mesin las DC. Untuk mesin las DC merupakan motor penyearah arus. Biasanya dihasilkan dari generator ataupun motor bensin sehingga cocok untuk pekerjaan di lapangan. Pada pemasangan kabel untuk mesin las DC ini berbeda-beda. Khususnya berbeda dengan mesin las AC. Pada mesin las DC ini, pengkatupan dibagi menjadi dua, yaitu DCEN atau direct current
elektrod negatif dan DCEP, direct current elektrod positif. Pada mesin las DC, dengan pengatupan DCN atau elektroda negatif, katup positif dihubungkan dengan benda kerja atau klem massa, sedangkan untuk katup negatif dihubungkan dengan elektroda. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan dari pengkatupan ini adalah sepertiga panas memanaskan elektroda dan 2/3 panas memanaskan benda kerja. Sehingga hasil pengelasan mempunyai penetrasi yang dalam dan baik digunakan pada pengelasan yang lambat, wilayah yang sempit, dan untuk plat yang tebal. Jadi untuk mesin las DC ini dengan pengkatupan DCEN digunakan untuk mengelas plat-plat yang tebal. Seberapa tebalnya? Kira-kira lebih dari 3 mm. Terus seandainya kita mau mengelas benda-benda yang tipis, apakah bisa menggunakan DCEN? Jawabannya bisa. Akan tetapi hasil pengelasan kurang maksimal atau malah bisa membuat benda kerja bolong. Berbeda dengan DCEN, DCEP atau elektroda positif, katup positif dihubungkan pada kabel elektroda, sedangkan kabel negatif dihubungkan pada klem massa. Efek yang dihasilkan adalah sepertiga bagian panas untuk memanaskan benda kerja dan 2/3 panas untuk memanaskan elektroda. Yang hasil lasnya adalah pencairan elektroda lebih banyak, sehingga hasil las mempunyai penetrasi yang dangkal. Pengkatupan ini baik digunakan untuk mengelas plat-plat yang tipis dengan manik las yang benar. Setelah kita mempelajari mengenai pengkatupan pada mesin las, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengaturan arus atau pengaturan ampere. Untuk besar kecil arus tergantung dari yang pertama, diameter elektroda. Yang kedua, tipe elektroda, bahan yang dilas, dan posisi pengelasan. Untuk diameter elektroda yang semakin besar, maka dibutuhkan tegangan arus yang lebih besar pula. Tetapi tipe-tipe elektroda juga menentukan besar arus yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya adalah bahan yang dilas. Bahan yang dilas contohnya jika kita mengelas aluminium dan untuk mengelas besi, itu ampere yang digunakan juga berbeda. Selanjutnya adalah posisi pengelasan, di mana posisi pengelasan juga menentukan besar kecilnya arus. Contohnya, saat kita mengelas di bawah tangan, posisi bawah tangan, arus yang digunakan lebih besar daripada saat pengelasan posisi vertikal. Berikut merupakan pengaturan ampere secara umum. Untuk diameter elektroda 1/16 inci atau 1,5 mm, arus yang digunakan adalah 20-40 ampere. Sedangkan untuk 5/64 inci atau 2 mm,
arus yang digunakan adalah 30-60 ampere. Begitu juga seterusnya sampai 1/4 ampere atau 6,4 mm. Arus yang digunakan adalah 200 sampai 300 ampere. Tetapi pengaturan ini tetap kembali pada faktor-faktor yang menentukan besar arus tadi, tergantung juga pada benda kerja yang akan dilas. Jadi, ketahui dulu diameter elektrodanya berapa, terus benda kerja yang dilas berbahan apa, sehingga kita nanti dapat menentukan berapa besar arus yang kita gunakan agar pengelasan yang kita lakukan dapat terjadi secara maksimal. Demikian materi kita pada pertemuan keempat hari ini. Yang intinya dapat disimpulkan bahwa sebelum kita mengelas, kita harus mengetahui jenis mesin apa yang kita gunakan, serta kita mau mengelas apa dan apa posisinya, sehingga kita dapat menentukan pengkatupan mesin las, bisa DCEN atau DCEP, ataupun besar arus yang akan digunakan, baik itu menggunakan arus tinggi ataupun menggunakan arus yang rendah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada guru pengampu. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.